Wanita itu bertengkar dengan musuh bebuyutannya di dalam mobil yang menyebabkan mereka berdua jatuh ke sungai. Untungnya mereka diselamatkan oleh sepasang suami istri. Namun setelah sadar, wanita itu kehilangan seluruh ingatannya. Ia melihat tanda di tangannya, lalu pasangan suami istri itu salah mengira dirinya sebagai keponakan mereka yang sudah 10 tahun tidak pulang ke desa. Mereka bahkan menganggap musuh bebuyutannya sebagai suaminya. Karena tidak dapat mengingat apapun, wanita itu memilih mempercayai mereka dan menganggap pasangan tersebut sebagai paman dan bibinya. Tak lama kemudian musuh bebuyutannya juga sadar. Secara kebetulan pria itu juga kehilangan ingatan. Ia bahkan mengalami prosopagnosia, sehingga tidak bisa mengenali wajah orang lain. Anehnya, hanya wajah wanita itu yang dapat ia lihat dengan jelas. Karena itu, ia langsung percaya bahwa wanita tersebut adalah istrinya dan merasa mereka memang ditakdirkan bersama. Untuk berterima kasih karena telah diselamatkan, wanita itu memutuskan memasak untuk paman dan bibinya. Namun saat hidangan ikan disajikan, bibinya menyadari bahwa sisik ikan itu sama sekali belum dibersihkan. Karena malu, wanita itu berdalih bahwa ia sengaja membiarkannya agar teksturnya terasa unik. Tetapi begitu mencicipinya sekali, ia langsung memuntahkannya. Paman dan bibinya pun menjadi takut untuk memakan masakan itu. Mereka sama sekali tidak menyangka kemampuan memasaknya seburuk itu. Saat wanita itu merasa sangat malu, pria tersebut menawarkan diri untuk memasak makanan lain. Ia berjalan ke dapur dan mulai memasak dengan cekatan. Wanita itu langsung terpikat melihat ketampanan dan keterampilannya memasak. Tak lama kemudian pria itu berhasil menyiapkan satu meja penuh hidangan lezat. Setelah mencicipinya, sang paman memuji masakannya dan berkata bahwa ia bahkan bisa membuka restoran sendiri. Wanita itu pun semakin terpesona oleh pesonanya. Hari demi hari berlalu, dan karena kesalahpahaman tersebut, kedua mantan musuh itu perlahan menjadi semakin dekat. Pria itu bahkan membelikannya cincin emas dan berjanji akan membelikannya cincin yang lebih besar di masa depan. Wanita itu merasa sangat tersentuh. Namun tepat ketika mereka sedang dimabuk cinta, ayah mereka tiba-tiba datang. Kedua ayah itu memeluk mereka dan mengatakan bahwa mereka datang untuk membawa mereka pulang. Dengan panik, wanita itu menjelaskan bahwa ia memiliki tanda lahir di tangannya dan tidak mungkin menjadi putri ayah tersebut. Tetapi ayahnya mengatakan bahwa itu bukan tanda lahir, melainkan bekas luka yang disebabkan oleh musuh bebuyutannya saat mereka masih kecil. Begitu mendengar nama musuh bebuyutannya disebut, ingatan wanita itu langsung kembali. Ternyata mereka berdua berasal dari keluarga kaya raya. Sejak kecil, pria itu memang suka menggodanya. Bahkan ayah mereka juga merupakan rival bisnis. Hari ketika mereka jatuh ke sungai, pria itu terus merebut karyawan dari perusahaan barunya, hingga akhirnya ia kehilangan kesabaran. Karena itulah mereka bertengkar di dalam mobil. Setelah mendapatkan kembali ingatannya, wanita itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya telah jatuh cinta pada musuh bebuyutannya sendiri selama 3 bulan. Ia segera meminta ayahnya membawanya pulang dan menjauhkan dirinya dari pria itu. Namun pria tersebut menolak membiarkannya pergi. Ia meraih tangan wanita itu dan bersikeras bahwa wanita itu adalah istrinya. Ayahnya merasa sangat malu melihat tingkah putranya, lalu diri hingga pingsan. Dengan begitu sandiwara itu akhirnya berakhir. Setelah dipaksa pulang, pria itu setiap hari terus meminta pergi mencari istrinya. Ibunya yang tidak tega melihatnya begitu sedih, akhirnya diam-diam memberitahu jalan keluar lewat pintu belakang rumah. Namun tepat ketika ia berhasil menemukan wanita itu, ayahnya datang mengejar dengan mobil. Pria kaya itu bersikeras percaya bahwa wanita tersebut telah mencuci otak putranya. Ia memaksa putranya meninggalkan wanita itu dan menuduh wanita tersebut sama manipulatif dan liciknya seperti ayahnya. Wanita itu pun marah. Untuk memancing emosi pria kaya itu, ia sengaja berkata kepada putranya, "Bukannya aku tidak mencintaimu, ayahmulah yang tidak mengizinkan kita bersama." Begitu mendengar itu dan melihat wanita tersebut kesal, pria itu langsung bersikap tegas. Ia menyuruh ayahnya pergi, bahkan rela meninggalkan keluarga serta seluruh warisannya demi tetap bersama wanita yang dicintainya. Dengan angkuh, wanita itu berkata kepada pria kaya tersebut bahwa sekarang putranya sudah menjadi miliknya. Setelah itu, ia pergi bersama pria tersebut.